Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Rahmawati S-Farm MKes dan yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi suap menyuap. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nida Auliani Hussein, dan yang kedua ada Nur Afini Syam, dan yang ketiga Nur Aziza Rahman, saya selaku moderator. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nur Afni Syam selaku pemateri pertama. Suap menyuap pengertiannya adalah suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tindak berbuat sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut sejumlah uang, barang, atau janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap. Faktor terjadinya suap menyuap ada beberapa macam. Yang pertama adalah rasa memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki banyak uang akan memiliki rasa kekuasaan. Tidak heran apabila tersangka kasus suap hampir keseluruhan merupakan tokoh berpangkat tinggi dan memiliki kekayaan. Yang kedua adalah rasa tidak sabaran. Manusia pasti pernah merasa tidak sabaran dalam melakukan suatu hal, sehingga ingin semua instan-instan saja. Ini bisa menjadi faktor terjadinya kasus suap menyuap. Yang ketiga adalah lemahnya iman. Penyuapan sendiri atau kasus suap ini telah dijelaskan dalam Islam bahwa perbuatan suap ini jelas haram dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, seseorang dengan iman yang kuat tidak akan melakukan tindakan ini, tapi tidak dengan iman yang lemah, mereka akan mudah tergiur dengan apa yang ditawarkan. Yang keempat adalah haus jabatan. Banyak pejabat yang melakukan hal seperti ini karena mereka haus akan jabatan. Misalnya saja jika pada saat pilkada ada saja calon yang memberikan sogokan kepada masyarakat agar memilih dia. Padahal tindakan ini merupakan perbuatan curang dan tidak terpuji. Yang kelima adalah hukum yang bisa dibeli. Bagi kita, oknum yang melakukan suap jelas harus diadili. Namun seperti yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumannya yang salah, tapi oknum-oknum penegakannya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang berduit. Yang keenam adalah rasa penalitas atau kemauan. Dalam KBBI, penalitas adalah sebuah kata benda yang berarti kemauan untuk suap. Tindak suap menyuap sebenarnya tidak dapat menolak sebenarnya kita tidak dapat menolak kehadirannya. Namun ada saja oknum yang merasa ini bukanlah hal yang harus ditolak sehingga muncullah rasa ingin disuap atau disebut sebagai rasa penalitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua, saya Baik, saya perkenalkan saya Nida Auliani Hussein, pemateri kedua di dalam materi suap menyuap. Yang pertama ada yang saya jelaskan, pertama ada tindak pidana atau sanksi bagi pelaku suap. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang perubahan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memuat hukum pidana keempat tindak korupsi tersebut. Diatur dalam pasal 5 ayat 1 dengan pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 250 juta. Ada juga pasal 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang pidana suap bagi pihak penerima suap. Barang siapa menerima atau janji dipidana selama 3 tahun atau denda sebanyak 15 tahun.
Berikutnya ada dampak tindakan suap menyuap. Yang pertama, moral rakyat Indonesia semakin buruk dengan melekatnya sikap yang seharusnya tidak diterapkan. Yang kedua, ketergantungan dengan uang karena merasa semua masalah yang dihadapi dapat cepat terselesaikan dengan uang. Yang ketiga, turunnya kondisi ekonomi negara karena uang yang dimana seharusnya dialokasikan ke negara malah masuk ke kantong pribadi. Yang keempat, dipandang buruk etikanya dari negara lain karena merusak atau menodai nilai-nilai dasar negara kita. Cara mengatasi tindak pidana suap. Yang pertama, memperbaiki birokrasi dalam mengatur dunia usaha. Yang kedua, konflik kepentingan harus diatur secara tegas dalam aturan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum harus diperkuat. Yang keempat, saling membantu dalam mewujudkan Indonesia yang bebas suap. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sebelum saya tutup materi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami buat. Kesimpulannya adalah suap menyuap tindak pidana dengan cara mempengaruhi orang lain untuk memutar balik sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang penyuap inginkan. Moral rakyat Indonesia akan menjadi terbiasa hidup berprinsip curang dan yang penting menguntungkan diri sendiri. Dan juga kepada pemerintah ke depannya harus menciptakan birokrasi jujur, adil, dan transparan, dibantu dengan masyarakat yang ikut serta mengawasi dan melaporkan kepada lembaga yang bersangkutan jika melihat ada tindakan suap. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.